kamu yang melakukan suara tangisan dari pakaian kamu. Sangat bagus sekali pakaian kamu. Kenapa kamu seperti berpakaian gaun pengantin? Siapa kamu sebenarnya? Saya merasa kamu bukan jin, tapi kamu adalah arwah. Apakah benar itu? Arwah dari seseorang yang dulunya mengalami kesedihan yang sangat dalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya datang ke sini untuk menguak sesuatu hal yang ganjil ya teman-teman, karena di sini sering sekali terdengar suara tangisan ya, dan suara tangisan ini sangat misterius teman-teman, karena hanya terdengar suaranya saja, sedangkan wujudnya itu enggak ada ya. Sempat warga itu beramai-ramai datang ke sini untuk mencari tahu sumber suara tangisan itu ada di mana ya. Setelah cari-cari, mereka itu nggak menemukan sosok yang menangis ya teman-teman, tapi suara tangisan itu berasal dari tempat sini. Sedangkan sudah dikelilingi sama banyaknya warga, tapi nggak menemukan apa-apa teman-teman. Nah, disitulah hal yang harus saya kuak pada malam hari ini. Mungkinkah ini suara tangisan, suara manusia, apa memang suara dari makhluk gaib ya? Karena suara yang keluar tanpa adanya wujud, tanpa adanya sosok, ya berarti itu suara gaib teman-teman. Karena hanya suaranya terdengar tapi wujudnya nggak terlihat ya. Kadang pula suara itu keluar dari alam gaibnya langsung ya. Mungkin saja di alam gaib itu sedang adanya jin yang sedang berbicara atau sedang mengobrol, tapi terdengar di alam nyata kita seperti ini. Itu juga biasanya terjadi seperti itu ya. Yang namanya dunia ya, takdir, karena itu sudah terjadi seperti ini. Kita hidup berdampingan, tapi kadang kita nggak bisa melihat sesuatu yang gaib, tapi kadang makhluk-makhluk gaib itulah yang bisa melihat kita seperti itu. Ya sudah, kita langsung saja kita telusuri tempat ini. Ini dari tadi saya berdiri di sini itu belum mendengar suara-suara misterius ya. Makanya sekarang saya akan coba menelusuri tempat ini. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya turun ternyata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini saya nyampe sini kok merinding ini. Merinding teman-teman. Kita membahas merinding, bulu kuduk berdiri ya. Kalian semua pasti sudah pernah semua mengalami jika kita itu merinding ya. Itu dikarenakan bisa jadi karena ada sosok ya, sosok di dekat kita. Bisa juga karena kondisi badan yang sedang kedinginan atau sedang tidak stabil ya. Contoh, terkena angin, tiba-tiba ada hembusan angin ke arah badan kita, lalu
merinding seperti itu, karena badan itu nggak siap untuk menerima datangnya angin seperti yang membuat diri kita itu dingin ya. Ya seperti tadi juga karena adanya sosok ya, misal tiba-tiba kok bau wangi, sedangkan di sini nggak ada sesuatu yang membuat bau itu wangi ya, tapi tiba-tiba ada bau wangi, bau harum, entah itu bunga ya atau yang lainnya, minyak wangi. Nah itu bisa membuat kita merinding seperti itu. Astagfirullahaladzim, bentar mas. Kenapa saya seperti mendengar suara samar-samar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya mendengar suara seperti orang merintih menangis. Ternyata benar, di sini ada suara tangisan yang misterius, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yuk kita turun. Kita cari di mana sosok itu menangis ya. Astagfirullahaladzim, anginnya sangat besar sekali di sini. Anginnya sedang besar, teman-teman. Dari sini, mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dengar tadi suaranya di sini, tapi sekarang udah menghilang lagi suaranya, teman-teman. Apa mas ini? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba merasakan, teman-teman. Ya, memang ada di sini, teman-teman. Ya, astagfirullahaladzim. Suara tangisan misterius. Sepertinya suara ini dari sosok ya. Sosok yang sangat menderita, sehingga dia mengeluarkan tangisannya terus-menerus. Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Saya merasa janggal dengan pohon besar ini. Pohon besar ini, ya. Kenapa saya merasa janggal dengan pohon besar ini? Seperti suara tangisan itu berasal dari pohon yang ini, yang besar ini. Wahai kau sosok yang selalu menangis, wujudkanlah dirimu, apapun itu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Kamu yang melakukan suara tangisan dari pakaian kamu. Sangat bagus sekali pakaian kamu. Kenapa kamu seperti berpakaian gaun pengantin? Siapa kamu sebenarnya? Saya merasa kamu bukan jin, tapi kamu adalah arwah. Apakah benar itu? Arwah dari seseorang yang dulunya mengalami kesedihan yang sangat dalam. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata benar. Ya, saya tahu sekarang. Ternyata benar kamu. Kenapa kamu selalu menangis di sini? Kenapa selalu tempat ini? Apa? Kamu sudah nggak bisa pergi dari sini. Seolah-olah kamu seperti dikunci di tempat ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi sama kamu dulunya sini? Apa? Astagfirullahaladzim. Jadi karena kamu mengakhiri hidup kamu di sini dengan cara kamu gantung diri. Nauzubillahimindzalik. Kenapa kamu melakukan itu? Itu hal yang sudah menyalahi takdir. Kenapa kamu melakukan itu? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata yang kamu alami itu sangat menyakitkan dalam diri kamu ya. Pantas kamu selalu bersedih dan selalu mengeluarkan suara tangisan. Jadi itu alasan kamu mengakhiri hidup kamu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Benar. Ini adalah sosok perempuan dulunya. Dia itu akan menikah, akan melakukan ijab kabul pas di hari H ya teman-teman. Namun dalam perjalanan mempelai pria untuk menuju ke kediaman wanita ini, mempelai pria nauzubillahimindzalik, dia mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia. Nah, disitulah dia sangat sedih sekali ya. Lalu setelah pemakaman sang mempelai pria, malamnya dia datang ke sini, ke tempat ini masih memakai gaun pengantin ini ya. Dan apa yang dia lakukan teman-teman? Dia mengakhiri hidupnya di sini dengan cara gantung diri di pohon ini yang besar ini. Nih, pohon yang besar ini teman-teman. Yaitu dengan selendang yang ada di lehernya dia ini. Selendang yang berwarna kuning ini. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri menggunakan selendang itu. Oh, jadi dia mengakhiri hidupnya karena dia berpikir calon suaminya sudah meninggal, saya akan ikut menyusulnya seperti itu, dengan cara mengakhiri hidupnya supaya dia bisa bertemu di alam sana yang dia pikirkan seperti itu teman-teman. Namun semua itu sia-sia. Sekarang sudah terjadi
Dan inilah hasilnya. Kamu sekarang terkunci di sini karena kamu mengakhiri hidup kamu dengan cara gantung diri, dengan cara terikat. Kamu di sini mengakhiri hidup kamu, maka kamu akan terikat di sini sampai hari kiamat nanti datang. Ya. Diri kamu sendiri yang mengikat di sini. Kamu udah nggak bisa pergi, dan kamu pun nggak akan bisa ketemu sama calon mempelai suami kamu. Ya, sungguh naas. Begitu cintanya kamu, sampai-sampai calon kamu meninggal, kamu ikut menyusul mengakhiri hidup kamu. Yang lebih menyakitkan, karena dia itu akan melakukan ijab kabul, teman-teman, dari hak itu, dan meninggal si mempelai pria itu pas di hari hanya itu, dalam perjalanan melakukan ijab kabul. Astagfirullahaladzim, sungguh kasihan sekali. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya dia waktu itu, teman-teman. Jadi gimana sekarang? Bantu kamu, bebaskan kamu dari sini, dan kamu akan ketemu sama calon suami kamu yang dulu. Kalau untuk seperti ini mungkin saya hanya akan mendoakan kamu saja, karena kamu sendiri yang sudah menyalahi takdir, sudah melawan takdir. Jadi saya akan hanya mendoakan kamu supaya kamu bisa lebih tenang. Ya, jangan terlalu sering mengeluarkan suara tangisan. Kalau perlu sudah nggak usah mengeluarkan suara tangisan, itu meresahkan. Ya, saya akan sekarang mendoakan kamu, semoga kamu bisa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Murohi jasadi, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Sudah menghilang ya. Nah, teman-teman, pantas suara itu misterius ya. Ternyata ada sosok arwah yang terkunci di sini. Jadi untuk kalian semua, seberapa sayang kalian kepada seseorang, seberapa cinta kalian kepada seseorang, ataupun kepada benda, ataupun apalah itu, jangan sampai rasa sayang itu melebihi rasa sayang diri kalian sendiri ya. Tetaplah pakai logika dan akal sehat. Jangan sampai rasa sayang itu dapat mengorbankan diri kalian sendiri ya, diri sendiri. Itu suatu hal yang bodoh kalau menurut saya. Boleh sayang, boleh cinta, tapi lebih mencintai diri sendiri. Jangan melakukan hal-hal bodoh jika kita kehilangan sesuatu yang sudah kita sayangi ya, teman-teman. Oke, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk, hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terkuak sudah misteri pada malam hari ini, ternyata adalah sosok wanita ya. Mungkin saya akan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita kembali.